bagaikan matahari yang terbit di pagi hari. Demikianlah firman-Mu ya Tuhan, menerangi jalan hidup. Kami mau belajar firman-Mu. Kami memohon kiranya Engkau Allah Roh Kudus berkenan untuk mengurapi setiap kami, supaya pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat menangkap pesan Tuhan, iman kami dikuatkan, diteguhkan, dan dengan demikian hidup kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Hidup kami sungguh memuliakan Tuhan. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan memohon urapan khusus daripada-Mu. Sanggupkan, mampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bisa berdoa. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik di dalam hidup kita. Meskipun situasinya masih saja membuat kita cemas, ragu-ragu, apalagi data yang diberikan setiap hari, diberitakan setiap hari, menunjukkan bahwa jumlah mereka yang terkena virus corona makin bertambah. Namun demikian, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sehari pun untuk melewati tanpa kehadirannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 21, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 21, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 21, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka melebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon
terus naik ke perahu lalu membela dalam itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang-orang mati. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang setia membaca dan melihat firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudara-saudara yang bersama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya tidak tahu yang pasti ini pekerjaan Tuhan. Lagu-lagu yang disiapkan oleh saudara Rian itu semuanya adalah tentang Yesus Tuhan. Dimulai dari awal. Tuhan dan kemuliaan dan intinya Yesus Tuhan. Semua lagu-lagu yang dinyanyikan hari ini adalah bagian dari yang saya akan khotbahkan hari ini. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, tujuan Injil Yohanes terdapat dalam Yohanes 20 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Jadi Injil Yohanes itu bertujuan bahwasanya semua yang dicatat di dalam Injil Yohanes, meskipun masih terlalu banyak hal yang telah dibuat oleh Kristus, namun semua yang dicatat di sini dimaksudkan supaya melaluinya orang-orang menjadi percaya akan Kristus. Peristiwa yang dicatat dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 juga tentu saja dimaksudkan agar orang Kristen sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dengan seksama, mengamati, menganalisa dengan seksama perikop yang baru saja kita baca, yaitu Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14, bahwasanya kisah ini memberikan informasi dan gambaran bahwa Kristus memakai berbagai macam cara atau beragam cara untuk memperkaya pengalaman rohani para pengikutnya. Saya ulangi, bahwasanya kisah dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 memberikan gambaran kepada kita bahwa Kristus memakai beragam cara untuk memperkaya pengalaman rohani para pengikutnya. Dibandingkan dengan penampakan sebelumnya di dalam pasal 20. Maka penampakan diri Kristus kepada para muridnya yang ketiga ini berbeda tempat dan situasinya. Sebelumnya Yesus menampakkan diri di rumah di waktu malam hari, di saat para murid dalam suasana takut.
dilakukan di rumah, tetapi di Danau Tiberias pada waktu pagi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan menjelang siang. Tetapi dalam terjemahan beberapa terjemahan bahasa Inggris itu justru disebutkan pagi-pagi. Pagi-pagi. Dalam situasi gagal. Sebagaimana dicatat di dalam ayatnya yang ketiga. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini kembali memberikan gambaran kepada kita bahwa Yesus dapat memakai segala situasi untuk memperkaya para pengikutnya dalam pengalaman rohani. Di mana saja dan kapan saja Kristus dapat mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan orang percaya sebagai bagian dari caranya untuk membentuk iman para pengikutnya, untuk meyakini bahwa Kristus adalah Tuhan. Jadi beragam cara yang dipakai oleh Tuhan di mana saja dan kapan saja, itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk menolong kita supaya iman kita terbentuk dalam meyakini bahwa memang Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya di rumah dalam suasana takut di malam hari, Kristus dalam menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya sungguh percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, sampai Thomas memberi pengakuan, "Ya Tuhanku dan Allah." Demikian juga dalam kisah ini di Danau Tiberias, dalam situasi yang gagal di pagi hari itu, Kristus menampakkan diri lagi, dan pengalaman ini pun membawa para murid pada pengakuan, bukan hanya pengakuan, tetapi pada kepastian. Tidak ada keraguan lagi bahwa memang Kristus adalah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kemudian dalam ayat yang ke-12, tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sebelumnya pasal 20 Yesus menampakkan diri di tempat yang berbeda, di situasi yang berbeda. Namun kesimpulannya adalah peristiwa itu membawa murid-murid pada pengakuan Yesus adalah Tuhan. Lalu di dalam pasal 21 ini, di tempat yang berbeda yaitu di Danau Tiberias, di dalam situasi yang penuh kegagalan, peristiwa ini pun dipakai oleh Tuhan untuk membawa para pengikutnya memiliki iman sampai pada pengakuan bahwa memang Yesus adalah Tuhan. Ini memberi pengajaran kepada kita sekalian bahwa situasi apapun dan dimanapun kita berada, pergumulan apapun, masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan memakainya untuk membawa kita kepada pembentukan iman. Dan Tuhan ingin supaya dalam situasi yang sulit bagaimanapun, justru iman kita bertumbuh. Dalam keyakinan inilah kita percaya bahwa situasi sulit yang sedang kita hadapi sekarang ini terkait dengan adanya virus corona, kita meyakini bahwa ini pun akan dipakai Tuhan untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hebat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keyakinan para murid bahwa Kristus adalah Tuhan bukan hanya sekedar suatu pernyataan iman atau credo, melainkan karena memang nyata dalam pengalaman keseharian. Dalam kisah ini atau dalam perikop yang kita baca ini, ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa Kristus adalah Tuhan. Yang
Kristus memang maha hadir. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, di danau Tiberias itu para murid mencoba untuk menangkap ikan semalam-malam, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, tentu saja dalam situasi yang seperti itu sangat bisa muncul di dalam pikiran, di manakah Yesus? Di manakah Yesus? Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan mengizinkan pergumulan, Tuhan mengizinkan permasalahan, kesulitan. Dan ada begitu banyak orang yang bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Mengapa Engkau meninggalkan? Sangat mungkin dalam situasi yang sekarang ini, di mana kita dilanda dengan virus corona, ada orang yang mulai bertanya-tanya, Tuhan di manakah Engkau? Tuhan di manakah Engkau? Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi di mana para murid mengalami kegagalan pada waktu itu, Yesus hadir. Yesus adalah Tuhan karena Dia adalah Maha Hadir, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada malam hari, ketika pintu tertutup rapat, Yesus benar-benar menunjukkan bahwa Dia adalah Allah sejati yang tak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dicatat dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ruangan yang tertutup, terkunci, tidak membatasi kuasa Yesus untuk bisa hadir dalam ruangan. Itu membuktikan bahwa memang Yesus adalah Allah yang Maha Hadir, yang tak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada dalam rumah itu dan tewas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Dia berdiri di tengah-tengah mereka. Semua ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan oleh karena Dia Maha Hadir, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Demikian pula dicatat dalam perikop yang kita baca, khususnya di dalam ayatnya yang keempat dikatakan, ketika hari mulai siang, atau dalam terjemahan yang lain, ketika hari masih pagi, Yesus berdiri di pantai. Yesus berdiri di mana? Penghiburan bagi kita bahwa di saat-saat kita sedang bergumul, di saat-saat di mana kita merasakan kesulitan, di saat-saat kita menghadapi masalah, Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Sama seperti ketika para murid itu sedang mengalami kegagalan, tidak menangkap seekor ikan pun, Yesus tidak membiarkan mereka. Yesus berdiri di sini, Dia hadir di sini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kehadiran Kristus kita tidak duga, bahkan mungkin kita tidak tahu atau tidak rasakan, seperti yang dialami oleh para murid di dalam ayatnya yang keempat itu. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi seringkali ketika kita mengalami pergumulan,
Kadang-kadang kehadiran Kristus kita tidak duga, kita tidak tahu, bahkan mungkin kita tidak merasakan. Namun demikian, percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Hadir. Tidak ada waktu, tidak ada tempat di mana Dia tidak bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita sedetik pun juga. Dalam segala keadaan, Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Di saat-saat kita sedang bergumul dalam situasi yang ini ada corona. Tuhan bersama dengan kita. Kristus bersama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia mau supaya kita sungguh-sungguh mempercayai Dia dan tidak mempercayai hal-hal yang lain. Dia bersama-sama dengan kita. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah Tuhan. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap Aku? Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap Aku? Dengan kata lain, dalam situasi apapun, dalam pergumulan yang sulit bagaimanapun, Kristus adalah Tuhan yang Maha Hadir, tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Itu lagu-lagu tadi. Yesus, Kau sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jauh di sisiku. Yesus tidak pernah jauh-jauh, berada bersama-sama dengan kita. Kita yang kadang-kadang tidak menyadari bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Tetapi sesungguhnya tidak ada waktu, tidak ada tempat di mana Dia tidak bersama-sama dengan kita. Dia selalu bersama-sama. Apapun yang kau alami sekarang ini, apapun yang kau rasakan sekarang ini, pergumulan seberat apapun yang kau alami sekarang ini, Dia bersama-sama dengan kita. Yang berikutnya, bahwa Kristus itu adalah Tuhan, bukan hanya karena Dia Maha Hadir, tetapi di dalam pembacaan kita ini pun juga ditunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Hadir. Kristus tahu di saat Thomas ragu-ragu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang 25 dituliskan seperti ini. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Keraguan Thomas ini sangat diketahui oleh Kristus meskipun belum ada yang memberitahu Yesus. Karena Yesus memang adalah Tuhan yang Maha Esa. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-27 untuk menjawab keraguan Thomas itu, maka Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya Yesus adalah Tuhan bukan hanya karena teks ini menunjukkan kepada kita bahwa Dia Maha Hadir, tetapi juga teks ini menunjukkan kepada kita bahwa Dia Maha Tahu, sebagaimana yang dicatat dalam ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya dalam terjemahan aslinya yaitu bahasa Yunani, untuk Yohanes 21 ayat yang kelima itu digunakan legeon autos insos padia and pros padia exit. Beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris menuliskannya, "Children, you don't have any fish, do you?" Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, itu artinya, "Anak-anak, kalian tidak memiliki ikan untuk dimakan, bukan?" Itu artinya bahwa sesungguhnya Yesus sudah tahu bahwa mereka tidak punya ikan. Ya kan? Anak-anak, kalian tidak memiliki ikan untuk dimakan, bukan? Dengan demikian, Yesus dalam hal ini tidak sedang ingin mendapatkan informasi, melainkan bahwa Dia sudah tahu bahwa para muridnya memang mengalami kegagalan, tidak menangkap seekor ikan pun sepanjang malam. Lalu kenapa Yesus menanyakan hal tersebut? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus sekali lagi menanyakan hal tersebut bukan berarti bahwa Yesus tidak tahu. Ia sudah tahu. Tetapi Yesus menanyakannya karena Yesus menginginkan agar para murid-muridnya menyadari akan kekurangannya, lalu mengungkapkan apa adanya yang sedang dialaminya. Dia mau para muridnya dengan jujur dan berterus terang mengakui kegagalannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita alami sekarang ini, Yesus tahu. Tetapi dari kisah ini kita dapat belajar bahwa yang Yesus harapkan dari kita adalah setiap saat datang kepada Dia mengakui bahwa kita lemah, kita terbatas, kita menyadari akan ketidakmampuan kita. Sekali lagi Yesus di sini bertanya bukan supaya mendapatkan informasi dari para muridnya. Yesus sudah tahu bahwa mereka gagal, tetapi Yesus bertanya ingin supaya para muridnya itu sadar akan kekurangannya, lalu dengan jujur dan kepada Tuhan berkata, "Ya, kami tidak punya." Inilah yang diharapkan oleh Kristus yang Maha Tahu itu dari kita, yaitu bahwa kita datang kepadanya dengan jujur mengakui segala kekurangan dan ketidakmampuan kita. Tuhan ingin supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Tuhan ingin supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Tuhan ingin supaya kita mengandalkan Dia saja. Tuhan mau supaya kita tidak menjadi sombong. Tuhan mau supaya kita tidak mengandalkan pengalaman kita, lalu kita merasa hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat yang Alkitab memberikan informasi kepada kita sekalian, dan tentu saja data Alkitab menunjukkan bahwa murid-murid Yesus yang pergi untuk menangkap ikan ini adalah seorang nelayan yang ahli dalam menangkap ikan. Sudah punya pengalaman yang luar biasa, pandai, punya ilmu tentang menangkap ikan. Tetapi serba jago-jagonya, sepandai-pandainya, dia tetaplah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Pelajaran bagi kita hari ini adalah datang kepada Tuhan untuk mengakui segala kelemahan kita. Jujurlah kepadanya dan berkata, "Tuhan,
aku takut. Jujurlah kepadanya dan katakan, Tuhan, aku lagi gelisah. Jujurlah dan datang kepadanya dan katakanlah bahwa aku tidak cukup uang. Jujurlah dan datanglah kepadanya dan berkata, Tuhan, aku sudah kehilangan pekerjaan. Jujurlah dan datanglah kepadanya dan katakan kepadanya, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Jangan lagi merasa sok kuat. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu akan keadaan ini. Tetapi Ia mau supaya kita datang kepada-Nya, jujur mengakui segala kelemahan dan kekurangan kita. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya dari pembacaan kita ini, kita diberitahu juga bahwa memang Kristus Tuhan bukan hanya karena Dia maha hadir, bukan karena Dia maha tahu, tetapi juga bahwa Kristus itu adalah maha kuasa. Semua ini seharusnya memberikan harapan baru bagi kita di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Bahwa Dia maha hadir, bahwa Dia maha tahu, tetapi bukan hanya pengharapan kita adalah bahwa Kristus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Yesus adalah Allah yang maha kuasa, sanggup untuk mengubahkan segala keadaan, bahkan sanggup untuk mengadakan segala sesuatu. Dalam ayatnya yang ketiga ditunjukkan mengenai kegagalan para murid. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Apa yang terjadi? Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka tidak menangkap apa-apa. Dan para murid menyadari keterbatasannya dengan menjawab Tuhan dalam ayat yang kelima. Tidak ada Tuhan yang kami miliki. Namun apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Yesus. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Lalu mereka melebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yesus adalah Allah yang maha kuasa, sanggup untuk mengubah dari tidak menangkap apa menjadi memperoleh banyak. Dalam ayatnya yang ke-6 jelas sekali dikatakan bahwa mereka melebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini Allah yang maha kuasa, Yesus. Dari tidak menangkap apa-apa, di dalam kuasa Yesus memperoleh banyak. Tidak menangkap apa-apa, dalam kuasa Yesus memperoleh banyak. Allah sanggup mengubah keadaan. Yesus adalah Allah yang maha kuasa, sanggup untuk mengadakan dari yang tidak ada. Para murid dengan jelas berkata, tidak ada Tuhan ikan yang kami tangkap, alias nol. Namun diubahkan oleh Tuhan, atau Tuhan mengadakan dari nol menjadi 153 ekor. Bayangkan, dari yang tidak ada nol menjadi 153 ekor. Ajaib, saudara. Saya pernah menyampaikan 153 ekor ini bukan ikan nike, bukan beca, tapi dicatat bahwa ini adalah ikan-ikan yang sangat besar. Ikan yang sangat besar. Dicatat di dalam ayatnya yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jalan itu ke darat penuh ikan-ikan besar. Penuh ikan-ikan besar. Inilah Yesus kita. Dia Allah yang maha kuasa, sanggup mengubah
dan tidak menangkap apa-apa menjadi menangkap banyak ikan. Yesus yang sanggup mengadakan dari 0 menjadi 153 ekor. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi sekarang ini memang sulit, tidak mudah, tetapi kita harus mempercayai bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Adil. Yesus adalah Allah yang Maha Tahu, tetapi sekaligus Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sama. Dia mampu mengubah keadaan. Dia mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jika situasi sekarang membuat kita sepertinya tak berdaya, maka kita harus memiliki keyakinan bahwa situasi ini dalam tangan kuasa Yesus dapat diubahkan. Kita harus punya iman bahwa virus corona pasti akan berakhir. Dalam tangan kasih kuasa Kristus pasti akan berakhir dan semuanya akan berubah baik-baik saja. Karena itu saudara-saudara kasih Tuhan, atas kemahahadiran Kristus inilah, atas kemahatahuan Kristus inilah, dan atas kemahakuasaan Kristus inilah, maka tidak ada lagi keraguan bagi para murid untuk mengakui dan meyakini bahwa Kristus adalah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita meyakini bahwa Kristus adalah Tuhan? Pengakuan bahwa Kristus adalah Tuhan tidak boleh hanya sekadar menjadi ikrar kita, tetapi harus menjadi pengalaman di dalam hidup kita. Di manakah engkau hari ini? Stay at home, di rumah saja. Stay at home, di rumah saja. Tapi biasanya hari ini saja di rumah. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di luar rumah. Di manakah engkau sekarang? Entah dimanapun, Yesus ada di sana. Yesus tidak membiarkan engkau. Yesus tidak meninggalkan engkau. Dia Allah yang Maha Ada. Ada apa denganmu? Takutkah? Cemaskah? Panik? Gaji dipotong? Kehilangan pekerjaan? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, percayalah bahwa Yesus bersamamu. Percayalah bahwa Dia tahu apa yang sedang kau alami. Dan terlebih, percaya Yesus sanggup mengubah keadaan. Kalau engkau merasa tidak percaya, percaya Yesus berkuasa untuk menghadap kekuatan baru di dalam diri. Kalau engkau merasa penghasilanmu berkurang, percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan. Akan ada waktunya, semuanya akan berakhir. Meskipun saat ini nampaknya kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi kita tahu persis Kristus adalah Tuhan, sedang mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Sebelum saya mengakhiri renungan kita ini, satu hal yang sangat penting juga dari peristiwa ini adalah bahwa Kristus yang adalah Tuhan sangat merindukan agar para pengikutnya bersekutu dengannya. Hal ini nampak dari disediakannya jamuan makan di pagi hari. Itu artinya Kristus mengharapkan bukan sekadar pengakuan bahwa Dia Tuhan, namun lebih daripada itu adalah persekutuan dengannya. Kenikmatan petualangan rohani hanya dapat dirasakan dalam persekutuan dengannya setiap saat. Itulah makna yang terkandung dari ungkapan Yesus. Mari dan
secara Tuhan. Kiranya di dalam situasi yang rumit dan sulit belakangan ini yang kita alami membawa kita makin giat bersekutu dengan Kristus. Saya selalu mengingatkan, meskipun kita tidak ibadah di gereja, tetapi jangan lewatkan hari Minggu begitu saja. Beribadah sungguh-sungguh di rumah. Bahkan karena berkurangnya aktivitas kita, oleh karena social distancing, maka seharusnya dengan berkurangnya aktivitas kita membuat kita punya kesempatan yang banyak untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus. Lebih dari sekedar kita mengakui ketuhanan, Ia mau supaya kita bersekutu dengan setiap saat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala di depan Tuhan. Saya berikan kesempatan untuk kita sekalian sejenak merenungkan firman Tuhan ini. Saya tidak tahu saudara ada di mana sekarang ini. Saya juga tidak tahu persis apa yang saat ini kau rasakan. Mungkin saudara sedang menghadapi situasi sulit dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan tidak tahu apa yang harus dibuat. Tetapi yang inilah bahwa Yesus adalah Tuhan,